Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 22 Desember 2025 dengan judul Kusta Zaman Modern. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Lukas 5 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadi engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Mari kita ikuti penjelasannya. Seperti kusta pada dunia 2000 tahun yang lalu, begitulah AIDS pada dunia abad yang ke-21. Meskipun kita tidak membuat korbannya yang berteriak najis, masih banyak yang berusaha menghindarinya. Bahkan para anggota gereja penderita kusta itu berkata kepada Yesus, "Jika engkau mau," ketika dia bersujud dan memohon kesembuhan, saya bertanya-tanya berapa kalikah dia meminta bantuan dan mendapati orang-orang yang enggan membantu. Setelah penyembuhan, kemanakah Yesus mengirim dia? Kembali ke keluarga gereja yang telah menolaknya menarik. Carol Grady bercerita tentang seorang anak muda korban AIDS, Scott, yang pulang ke rumah untuk mati. Dia mengutip perkataan Ibu Scott, "Salah satu hal tersulit yang harus kami tanggung adalah reaksi keluarga gereja kami. Sekarang saya menyadari alasan teman-teman kami menghindari kami adalah karena mereka tidak tahu harus berkata apa. Bahkan ketika saya meminta mereka untuk datang menemui Scott, sangat sedikit yang datang. Oh, betapa berartinya untuk memiliki seseorang yang dapat mendengarkan dan berbagi kesedihan kita. Dan tentu saja orang takut tertular AIDS. Scott sangat ingin bermain organ dan piano di gereja sekali lagi, tetapi itu tidak diizinkan. Scott meminta pendeta untuk mengurapinya, namun pendeta berkata, "Saya tidak berpikir itu tepat untuk dilakukan." Apakah Anda benar-benar berpikir Tuhan akan menyembuhkan Anda? Scott mempunyai keberanian untuk mengatakan, "Baiklah, tidak apa-apa." Tetapi bisakah Anda berdoa untuk orang tua saya dan berdoa agar saya mampu menahan rasa sakitnya? Ibu tahu, kata Scott memberitahu ibunya. Saya rasa saya dapat memahami seperti apa yang dirasakan Yesus ketika mati di kayu salib. Dia benar-benar ditinggalkan oleh mereka yang mengatakan mereka mengasihi dia. Saya yakin dia merasa sedih karena anggota gerejanya tidak ada di sana untuk dia. Dalam gereja yang peduli, bagaimana kita bisa membiarkan penolakan seperti ini?
Orang-orang tidak tertular AIDS dari bersin, batuk, sentuhan, atau ciuman kering. Anda juga tidak tertular dari toilet umum, sauna, pancuran kolam renang, handuk yang dipakai bersama, alat makan, gigitan nyamuk, kencing, keringat, atau dengan berteman. Mendiskriminasi orang yang mengidap AIDS atau siapapun yang dianggap berisiko tertular melanggar hak asasi manusia individu dan membahayakan kesehatan masyarakat. Setiap orang yang terinfeksi dan terkena AIDS layak mendapat kasih sayang dan dukungan yang terlepas dari keadaan tentang infeksi mereka. Mari kita memberikan sentuhan penyembuhan kepada penderita kusta masa kini seperti yang Yesus lakukan. Di musim istimewa ini, Tuhan, tunjukkanlah siapa yang harus saya jangkau dan sentuh demi Engkau. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.